Jawa Tengah, dan yang akan melayani kita pada pagi hari ini adalah Pendeta Nugroho Yudi Rumboko dari GKI Bintaro, Jakarta. Yang kedua, jadwal kolektan pada bulan Februari dan undangan untuk catering kolektan dapat diambil di meja di depan pintu masuk di gereja setelah kebaktian ini. Yang ketiga adalah Komisi Musik GKI Peterongan mengundang seluruh aktivis di bidang musik dan paduan suara serta jemaat dan simpatisan yang berminat untuk mengikuti retreat Komisi Musik pada tanggal 9 dan 10 Februari 2019 di Green Valley, Bandungan. Untuk itu nanti akan diadakan acara dengan pembicara Pendeta Yuswantori Ikhwan, Pendeta Rinta Kurniawan, dan Pendeta Bapak Kuryake Karismawan. Dan informasi selanjutnya dapat dilihat pada warta jemaat, baik yang tercetak maupun yang sudah kami kirimkan melalui media elektronik. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kebaktian Minggu dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah, Sang Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, Sang Penolong. Tuhan besertamu.
Jemaat Tuhan, minggu ini adalah minggu yang istimewa. Karena seluruh GKI dalam lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah mengikuti pertukaran pelayan kebaktian. Perkenalkan, saya Pendeta Yudi. Nama lengkap saya Nugroho Yudi Rumpoko. Bersama-sama dengan saya melayani di GKI Bintaro, saudara, di Jakarta. Senang dapat beribadah bersama-sama dengan jemaat sekalian di tempat ini. Salam hangat dari majelis dan jemaat GKI Bintaro, Jakarta untuk saudara-saudara. Juga ucapan selamat Natal dan Tahun Baru untuk saudara-saudara sekalian. GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah sebagai gereja Tuhan yang masih berlayar di tengah samudra dunia, tentunya tidak luput dari berbagai hempasan gelombang pergumulan. Salah satu pergumulan yang tengah dirasakan adalah regenerasi dalam kepemimpinan gereja. Banyak gereja mulai kesulitan mencari calon penatua, calon pengurus komisi, dan calon pengurus badan-badan pelayanan lainnya. Oleh karena itu dalam pertukaran pelayan ibadah ini, diangkatlah sebuah tema membuka kesempatan demi mengupayakan pembaruan. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana mengupayakan regenerasi kepemimpinan gereja agar pelayanan gereja kita di tengah dunia dapat terus berjalan seturut kehendak Kristus, Sang Raja Gereja. Mari kita memuji Kristus Sang Batu Penjuru Gereja yang telah menebus kita, yang telah dan akan terus membimbing gerejanya di tengah-tengah dunia. Jemaat Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 6 digambarkan bagaimana Nabi Yesaya menyadari keberadaannya sebagai manusia yang berdosa. Ketika sang Nabi berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, Nabi Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam." Saat ini kita akan datang memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya.
kita pun sedang berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, yang hadir di tengah-tengah kita dalam roh. Marilah kita juga menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang kerap mendukakan hati Tuhan dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam keheningan. Bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam litani pengakuan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami ya Bapa, karena sebagai umat-Mu kami lebih suka mencondongkan hati kepada dunia. Kami sering mengandalkan kekuatan dan pikiran kami dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ya Kristus, karena sebagai gereja-Mu kami sering kali lalai, abai dalam mengusahakan regenerasi kepemimpinan gereja. Kami enggan, khawatir, ragu, memberikan kesempatan kepada generasi muda penerus gereja untuk terlibat dan berkiprah sebagai pemimpin dalam gereja. Tuhan, ampunilah kami. Ya Roh Kudus, jenguklah diri kami, jenguklah gereja-Mu, berkaryalah dalam diri kami, berkaryalah di tengah-tengah gereja-Mu, curahkanlah rahmat-Mu, agar kami mampu memperbaiki diri dari hari ke hari. Amin. Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan berikan anugerah pengampunannya. Seperti yang tertulis dalam surat 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Kita akan berdoa sebelum firman Tuhan menyapa hidup kita. Kita satu dalam doa. Saatnya kami mempersiapkan diri kami untuk diberkati melalui firman-Mu. Tuhan, kiranya sempurna apa yang kami dengar, sehingga firman-Mu jadi bekal di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan diri hamba-Mu ini sebagai saluran kebenaran firman-Mu. Dan terlebih dari itu semua, kami boleh melakukannya dimanapun dan kapanpun. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Dalam perikop ini, bangsa Israel yang sudah diambang tanah perjanjian tiba-tiba diperhadapkan pada suatu problema. Bangsa yang mendiami Kanaan terlalu kuat untuk dikalahkan. Ibarat Israel bagai belalang di hadapan raksasa. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamuah bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu. Mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil-hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya.
Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami." Demikianlah firman Tuhan. Pujilah
Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Seorang pelayan seperti Timotius harus dapat mengatasi segala sesuatu yang berpotensi menyulitkan pelayanan yang dilakukannya. Ia tidak boleh membiarkan umurnya menjadi perintang bagi dirinya. Ia juga perlu menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dan kasih. Beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabar hari ini?
Baik, sehat ya, dan dingin. Ya, hujannya terus-terusan ya Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, alam mengajarkan kita untuk bisa menikmati, memanfaatkan semua yang alam sediakan, bahwa yang muda itu baik, enak, begitu juga yang tua. Bisa dimanfaatkan, bisa berguna, bisa lebih enak. Misalkan saudara, lumpia dan rebung. Nah, rebung bambu yang muda dan itu enak dimakan. Bambu yang tua tentu tidak untuk dimakan, tapi bisa bermanfaat untuk macam-macam. Dan alam mengajarkan hal itu kepada kita semua, saudara. Pepaya muda, pepaya yang matang karena tua, mangga juga demikian, rotan, semua banyak hal memberi contoh kepada kita bahwa yang tua itu oke, yang muda itu juga baik. Begitu juga sebaliknya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bertentangan dengan alam itu. Sama sekali tidak bertentangan dengan alam itu. Tuhan merepresentasikan dirinya, menghadirkan dirinya melalui firman-Nya, dan firman Tuhan mewakili keberadaan Tuhan pun menegaskan hal itu. Bahwa yang tua itu oke, yang muda tidak ada masalah. Tokoh-tokoh yang tua itu dilibatkan dalam karyanya, begitu juga tokoh-tokoh yang muda. Sebutlah Nuh, Abraham, Elia, Elisa. Itu adalah orang-orang tua yang kemudian dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Tokoh-tokoh muda banyak sekali saudara-saudara. Yakub misalkan, Musa sendiri dipanggil di usianya yang muda. Elia, Samuel, Daud, dan lain sebagainya. Dan Tuhan konsisten saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tokoh-tokoh tua dan muda itu bersama-sama menjadi hamba-hambanya. Tuhan konsisten dari sejak zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, dan itu juga kita yakini sampai hari ini Tuhan tidak berubah dengan hal itu. Yang tua oke, yang muda juga oke. Nah, artinya Bapak Saudara sekalian, gereja yang memakai firman Tuhan sebagai dasarnya adalah gereja yang harus mewujudkan integrasi itu. Yang muda dan yang tua punya kesempatan yang sama, bukan menciptakan segregasi. Gereja harus menolak segregasi dan terus menjalankan, mewujudkan, dan makin nyata integrasi. Lintas usia, lintas seksis, laki-laki, perempuan, tua, muda, dari berbagai latar belakang suku dan seterusnya, integrasi itu terus diwujudkan dengan nyata di dalam gereja. Nah, mari kita coba cek gereja saudara ini. Ya, kita mulai dari pendetanya. Pendetanya yang tua ada? Ya, Pak Jerdi, yang tidak tua-tua amat sih saudara ya. Tapi yang emeritus tetap melayani toh ya. Yang emeritus tetap terlibat. Betul ya Pak ya? Yang emeritus tetap terlibat. Yang muda ada ya. Rinta, pendeta Rinta masih berusia muda. Calon pendetanya ada? Ada. Nah, calon pendetanya ada. Masih muda atau sudah berumur? Baru lulus, masih muda. Dan itu terbukti gereja ini melibatkan lintas usia. Penatuannya sekarang. Yang di bawah 30 ada? Sekarang enggak ada saudara ya. Jangan ngaku di bawah 30 Pak ya. Tadi pagi ada. Siapa tadi Pak ya? Abed. Nah, di bawah 30 saudara ada. Belum banyak, oke, enggak apa-apa. Satu saat mungkin setelah khotbah ini berduyun-duyun pemuda jadi penatua. Di Jakarta itu rekornya GKI Ciledug Raya saudara. GKI Ciledug Raya meneguhkan penatuannya waktu itu usia 19 tahun. Pada saat dia masih kuliah.
Jadi itu sekarang yang paling mudah. Kan syaratnya sudah CD toh saudara, dan 2 tahun menjadi jemaat CD. Jadi kalau CD 17 tahun atau 16 tahun ya di bawah 20 pun sudah siap untuk jadi penatua saudara. Sekali lagi belum banyak ya, masih jarang ya, tidak masalah. Bukan gereja melarang anak-anak muda melayani secara khusus dalam panggilannya sebagai anggota majelis jemaat, tetapi mungkin pemudanya yang masih ragu, pemudanya yang masih belum terpanggil untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca dari kitab Bilangan 13 tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang besar, proyek Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar itu juga melibatkan anak-anak muda, saudara. Dari 12 orang yang dipanggil oleh Musa itu adalah anak-anak muda, saudara. Dan itu ingin mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat besar. Karena akan membawa bangsa ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada ribuan orang yang menunggu informasi dari anak-anak muda yang ditugaskan untuk mengintai negeri yang baru itu. Untuk mencari informasi negeri yang baru itu. Walaupun saudara ya namanya anak muda ya, namanya anak muda. Dari 12 itu 10 saudara gentar, takut, ya kecut gitu saudara ya. Bahkan diantaranya bikin hoaks ya, ini sayang sih, tapi kenyataannya itu yang dilakukan. Mereka membuat berita busuk ya, bahwa negeri yang baru itu kanibal semacam itu. Dan mungkin tidak benar saudara, maka dikatakan kabar busuk dan hanya 2 yang mengatakan maju terus, semangat. Ya memang seperti itulah anak muda, ada saja yang lembek ya, ada saja, tapi ada saja yang begitu bersemangat ya, begitu luar biasa untuk menghadapi tantangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa memilih anak-anak muda mungkin karena Musa sendiri ketika dipanggil pun masih berusia muda. Ya, ketika dia dipanggil menjadi hamba Tuhan pun masih berusia muda. Tidak saja umurnya muda, Musa juga anak terkecil dari 3 bersaudara. Jadi memang semakin muda. Ada Harun, si sulung, ada Maryam, kakaknya, dan Musa sendiri. Jadi anak-anak muda sudah dipakai oleh Tuhan untuk karya besar. Untuk karya besar. Dan sekali lagi saudara, kalaupun ada kekurangan, ada keterbatasan, kita bina saja anak-anak muda itu. Jangan dibinasakan. Jangan di stop, jangan di terminate, jangan dihentikan saudara. Ya, kekurangan itu memang bagian dari kehidupan kita semua. Kalaupun 10 kemudian menyerah, 2 bersemangat, kita bina yang 10 agar menjadi bersemangat seperti yang 2. Inilah yang disebut dengan regenerasi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana anak-anak muda diberikan kesempatan, di mana generasi tua bersedia bahwa pelayanan-pelayanan yang besar sekalipun diambil oleh anak-anak muda. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus pun melakukan hal itu, saudara-saudara. Paulus menyadari bahwa hidupnya terbatas. Nah, ini salah satu alasan penting kenapa regenerasi ini tidak bisa kita tolak, saudara. Bahwa hidup kita ini kan terbatas. Musa pada akhirnya mati dalam perjalanan dan harus digantikan oleh Yosua. Paulus pun dalam pelayanannya terbatas oleh usia. Maka dia pun segera mencari anak muda untuk meneruskan pelayanan itu, yaitu Timotius. Dan saya kira gereja ini pun harus menghayati hal seperti itu dan akan menghayati seperti itu. Bahwa gereja ini harus terus ada. Generasi boleh berganti. Ya. Tapi gereja ini harus terus ada. Maka generasi harus siap juga melanjutkan pelayanan-pelayanan di gereja ini. Tidak boleh satu orang pun atau diantara kita yang mengatakan, kalau aku mati gereja ini juga harus bubar gitu.
Ya nggak bisa lah saudara. Kalau aku tua dan aku sudah capek, aku sudah lemah, gereja ini juga harus lembek seperti diriku. Enggak bisa saudara. Lanjutkan hidupmu, akhirilah hidupmu, persiapkan generasi yang akan mengambil alih gereja ini. Proses regenerasi itu harus berjalan. Begitu juga Paulus, saudara, begitu juga Musa. Paulus ini mungkin dia pun dipanggil ketika usianya masih muda. Sehingga ketika melibatkan Timotius, Paulus juga tidak ragu-ragu. Saudara bisa melihat ayatnya itu. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58 dikatakan, mereka menyeret dia, maksudnya Stefanus, saudara. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi Saulus ketika muda itu begitu garang, begitu kejam. Bapak Ibu Saudara sekalian, lukisan-lukisan abad kedua, abad ketiga, kalau menggambarkan Paulus itu selalu digambarkan sosok muda, berdiri dan mengangkat sebuah batu dengan dua tangan. Nah itu kalau menggambarkan Saulus seperti itu. Untuk apa batu ini saudara? Ngeprok kepala. Jadi kalau pengikutnya sudah nyiksa orang Kristen, udah kelojotan setengah mati, lalu Paulus tinggal datang. Mana. Prak! Itu Paulus saudara. Mana bawa sini. Prak! Pecah kepala. Itu Saulus saudara. Itu Paulus. Dan Tuhan panggil anak muda yang penuh gairah. Yang waktu itu gairah sesat itu saudara. Dipanggilnya untuk kembali ke jalan yang benar. Paulus kemudian menyadari keterbatasan hidupnya, maka Timotius pun segera dilibatkan. Nah ini menarik saudara. Hubungan Timotius dan Paulus ini bisa kita teladani saudara. Dari bacaan yang hari ini kita baca, mari kita buka kembali saudara. Kita ke 1 Timotius pasal 4, bacaan kita tadi. Ada 3 pesan penting dari Tuhan melalui Paulus untuk Timotius. Dan ini juga menjadi pesan yang penting juga untuk kita semua. Yang pertama mari kita perhatikan ayatnya yang ke-13. Paulus mengatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Saudara, bagi Paulus dia menyadari betul bahwa orang itu penting, orang itu berguna, orang itu dinilai bukan dari yang nampak, bukan dari umurnya. Maka di ayat 12 Paulus mengatakan, tenang Timotius, jangan kamu rendah diri, jangan kamu malu-malu walaupun usiamu itu muda. Karena yang penting bukan kemudaannya kan saudara, bukan umurnya, tetapi sesuatu yang ada di dalam sana. Dan firman Tuhan itu membangun Timotius dari dalamnya. Seperti sebuah pondasi. Saudara, gedung gereja saudara yang megah ini begitu kokoh dan kuat, tidak saja dari tembok-temboknya kan. Tetapi karena apa saudara? Pondasinya yang ada di dalam sana. Ketika saya kecil dulu saudara, tepat di belakang rumah itu dibangun sebuah sekolah yang tingginya sampai 5 lantai. Dan pada waktu itu mereka membangun galian, kira-kira besarnya ya 3 kali 3 meter begitu. Lalu kedalamannya juga kira-kira 3 meter saudara. Ada banyak lubang semacam itu. Dan ketika kecil saya bermain-main, ngumpet di situ gitu ya. Main petak umpet itu saudara. Nah di situ saya menyadari bahwa ketika bangunan itu harus makin tinggi, maka pondasinya harus makin dalam. Itu rumusnya saudara. Sesuatu yang harus makin kokoh ke atas, maka jangan pernah lupa dia harus juga makin kuat ke dalam. Dan itu pesan pertama yang Paulus sampaikan pada Timotius. Baca firman nak. Kira-kira gitu.
kuatkan dalam dirimu melalui firman. Yang kedua Bapak Saudara sekalian ada dalam ayat 14. Kemudian dikatakan jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Paulus mengatakan, hei Timotius, kamu diberkati Tuhan. Ada karunia dalam dirimu, ada talenta dalam dirimu, ada kehebatan dalam dirimu. Dan jangan lupakan itu untuk dipakai. Jangan tutupi, jangan simpan. Bahkan ada yang lebih buruk saudara. Ada banyak anak-anak muda kemudian mengatakan, aku raiso apa-apa. Loh, ini gimana ini saudara ya? Diberikan anugerah badan yang sehat, kecerdasan yang luar biasa. Lalu kemudian Anda mengatakan, aku gak bisa apa-apa. Aku gak mampu apa-apa. Sebaliknya juga gak baik juga saudara ya. Penuh dengan kesombongan. Mana pekerjaan, mana tugas, mana pelayanan. Semua dikerjakan. Asal-asalan, gerusak-gerusu dan lain sebagainya. Gak baik juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama buruknya. Orang yang sok tahu, orang yang sok mampu, sok bisa segalanya juga tidak baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama buruknya dengan orang yang ngerasa nggak bisa apa-apa. Itu pun juga Tuhan tidak mau. Jangan lalai pakai karuniamu. Jangan lalai pakai apa yang kamu punya. Jangan seperti saudara anak muda datang ke gereja hanya duduk, diam, dengar, duit. Habis itu pulang, parahnya lagi dengkur. Maksudnya ngantuk saudara, apalagi kursinya nggak pindah-pindah. Di gereja punya kapling gitu saudara ya. Kursinya ya di situ aja gitu ya. Dan orang kemudian mengakui, ini kursinya dia loh. Loh aneh saudara ya. Jadi di gereja punya kursinya sendiri saudara. Anak muda saya kira tidak sepantasnya melakukan hal itu. Ada banyak berkat dalam diri saudara seperti Timotius mendapatkan pesan dari Paulus. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang ketiga saudara, apa yang terjadi antara Paulus dan Timotius yang muda itu, Bapak Ibu perhatikan ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Saya stop di situ saudara. Paulus mengatakan awasilah, cermatilah, perhatikanlah, evaluasilah, tahu dirilah. Kira-kira gitu saudara ya. Namanya anak muda kan Bapak Ibu saudara sekalian. Namanya anak muda. Tepat sekali Paulus menasehati itu kepada Timotius. Masih panjang langkahmu nak. Masih banyak hal bisa kamu pelajari nak. Masih banyak hal bisa kamu tambahkan. Mengupgrade diri dan lain sebagainya. Awasi, cermati, perhatikan, evaluasi dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah regenerasi. Inilah regenerasi. Yang muda dipersilahkan, yang tua memperhatikan. Kenapa yang tua harus memperhatikan? Sekali lagi Bapak Ibu, memang kadang-kadang namanya darah muda ya saudara ya. Penuh dengan semangat, kadang-kadang selonong boy, hajar aja maju terus ya. Pengennya perubahan-perubahan itu terjadi dengan begitu cepat. Tapi kadang-kadang menimbulkan konflik juga saudara. Namanya darah muda, namanya anak muda. Bahkan kadang-kadang dalam pemahamannya pun menjadi keliru. Ketika seorang anak muda ketemu dengan Tuhan Yesus kemudian tanya, guru kalau mau masuk surga itu caranya gimana? Hebat ya saudara ya. Anak muda tiba-tiba tanya gitu, kalau mau masuk surga itu syaratnya apa? Lalu Tuhan Yesus bilang dalam bacaan Injil tadi, oh ini syaratnya. Dan dengan entah sombong dengan santai, saya tidak bisa membayangkan bagaimana ekspresinya. Tapi si pemuda ini bilang, aku sudah lakukan itu semua. Wih hebat sekali saudara ya. Kurang apa? Waduh ini saudara ya. Namanya anak muda ini luar biasa ya. Kurang apa? Dan ternyata Bapak saudara sekalian, kita mendapatkan pengajaran penting. Bahwa kurangnya banyak Bapak saudara sekalian. Ya, bahwa kurangnya banyak. Sebagai anak muda saudara, walaupun sudah melakukan banyak hal di mata Tuhan,
tetap saja belum sempurna. Artinya apa? Ini mau mengajarkan kepada kita dan khususnya saudara generasi muda. Masih banyak hal yang bisa saudara perlu tambahkan di dalam kehidupan saudara-saudara. Yang tua bersedia mengajar. Yang muda bersedia belajar. Dan seperti tema kita hari ini Bapak saudara sekalian, yang tua membuka kesempatan untuk yang muda untuk terlibat, ambil bagian. Dan yang muda membawa pembaharuan. Selamat melakukan regenerasi. Terus menjadi muda di dalam Tuhan. Terus tidak sok tua di dalam Tuhan. Terus segar di dalam pelayanan. Karena apa? Karena semua ambil bagian. Ketika semua energi dikerahkan, maka nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kita bersaat hening senak, kita hayati firman-Nya di dalam hati dan pikiran kita. Simaklah hai pemuda, dunia menantang engkau. Jangan lesu, cepat segera, mari berjuang terus. Lihatlah yang mengancam rakyat kecil dan lemah, pun kejahatan merebak, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintang, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda, ikut segera, raih kejayaanmu. Lawan dan yang tersisi, rindukan dimengerti. Yang lemah ingin dibela, mari berjuang terus. Apapun kita buat, Yesus teladan benar. Dalam kebaikan kasih-Mu, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintang, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda,
raih kejayaanmu. Tiada penghalang, tiada perintang, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut serta, raih kejayaanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 3 Februari 2019, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri. Kita tundukkan diri sejenak dan memeriksa diri masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Renungkanlah. Apakah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam hidup sehari-hari? Yakinkah saudara bahwa segala yang Kristus lakukan, mulai Ia lahir, mati, bangkit, sampai naik ke surga, Dia lakukan demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Dengan menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, para murid dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Renungkanlah. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih terhadap saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Renungkanlah, sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara peduli pada kebutuhan mereka, menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera dimanapun saudara berada? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Bagi saudara yang siap mengikuti perjamuan kudus, saya undang untuk bangkit berdiri dan saya mau berdoa untuk saudara-saudara. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang menyatakan siap untuk menerima pelayanan dan ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus-Mu. Sejatinya tidak ada yang layak satupun di antara kami untuk menerima pelayanan tersebut, untuk mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Tapi Engkau yang penuh kasih mengundang kami, Engkau yang penuh kasih mengajak kami, siapapun di antara kami, dalam pergumulan apapun di antara kami, untuk menerima kasih
karunia-Mu yang luar biasa. Dan ketika tubuh-Mu, darah-Mu menyatu dengan diri kami, itu menjadi semangat bagi kami untuk rela berkorban. Rela berkorban untuk kenikmatan yang selama ini kami nikmati sendiri. Ego kami, keinginan diri kami sendiri, memuaskan hasrat diri kami sendiri. Kami berhenti untuk itu semua. Tapi kami berubah menjadi sumber berkat, sebab kami sudah menerima berkat yang besar dari-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, bersama gereja ekumenis di segala tempat dan di segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita. Menurut pengakuan iman ekumenis Nisea Konstantinopel secara berbalasan. Apakah saudara percaya tentang Allah Bapa, Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan? Apakah saudara percaya tentang Yesus Kristus? Percaya pada satu Tuhan, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Allah Bapa, ambil antaranya yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging dari Roh Kudus dan dari anak Maria, dan yang menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, bahwa pemerintah Pontius Pilatus menderita dan dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan segala yang mereka menuju surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyatakan dengan diri kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaan yang telah datang. Apakah yang saudara percaya tentang Roh Kudus? Aku percaya. Aku mengaku sebagai baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kedatangan orang mati dan bangkit. Amin. Kita berdoa syafaat dan pada bagian-bagiannya saudara akan merespon dengan ucapan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Untuk pertama sekali kami hendak berdoa bagi jemaat kami, kerabat kami, keluarga kami yang lemah tubuh fisik mereka, yang sakit, yang tidak berdaya, yang terluka batinnya, yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan, yang iri hati, yang dengki. Tuhan pulihkan itu semua. Kau berkati setiap obat yang diminum, tim medis yang bekerja, terapi yang dilakukan, peralatan yang dipakai, dan usaha-usaha yang mereka kerjakan, kiranya tidak sia-sia namun membawa kesembuhan yang nyata. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami berdoa untuk gereja-Mu ini, Tuhan berkatilah semua pergumulan yang kami hadapi, kiranya ketika kami bersatu padu, bersama-sama mengerjakannya, hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, aktivis-Mu, dan seluruh jemaat, semua bersama-sama memberi diri untuk menyelesaikan setiap perkara. Maka kami menjadi kuat, maka setiap persoalan itu dipulihkan, setiap persoalan itu diberikan jalan keluar. Karena kami bertelut di hadirat-Mu, kami bersandarkan pada kekuatan-Mu, maka gereja kami akan dipulihkan dari berbagai perkara dan persoalan. Kami dimampukan dengan cara-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu. Kiranya mereka berpartisipasi dengan nyata di dalam pelayanan-pelayanan, baik di lingkungan dimanapun mereka berada, di rumah, di kampus-kampus, di tempat mereka bekerja, di sekolah-sekolah dimanapun. Kiranya peranan Kristiani mereka menjadi nyata, terlihat dengan jelas bahwa kami adalah murid-murid-Mu, pelaku-pelaku firman-Mu. Dan dimanapun kami berada, kami menjadi pemimpin, menjadi kepala, bukan ekor. Kami menjadi penentu kebijakan.
kami menjadi sumber berkat di dalam hidup ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami berdoa untuk kota Semarang, kami berdoa untuk dimanapun kami Engkau tempatkan, di lingkungan di mana kami berada. Kiranya berkat bagi kami, sukacita bagi kami, kebahagiaan bagi kami dapat juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami siapapun mereka. Khususnya kota Semarang ini jadikan damai, kota yang indah, tempat kami bermukim, tempat kami bertumbuh, tempat kami diberkati. Tuhan berkatilah para pemimpinnya dari jabatan tertinggi hingga yang terendah, dan jadikan Semarang menjadi barometer kehidupan, contoh dan teladan bagaimana sebuah kota ini memberkati setiap orang yang ada di dalamnya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Secara khusus kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami, berkati pemerintahan kami, Tuhan, terutama pemilu yang akan kami jalani di bulan April, kiranya damai dan menghasilkan pemimpin siapapun mereka. Dan kiranya yang terutama takut akan Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Dan doa-doa ini kami sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jemaat, sebagai orang-orang yang telah menerima berkat berlimpah di dalam Kristus, sekarang marilah kita dengan penuh sukacita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai nats pengantar, saya bacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena hanya Engkaulah yang memiliki kehidupan kami, karena Engkaulah yang menguatkan dan meneguhkan kami, karena Engkaulah yang memberikan berkat, baik kesehatan, baik berkat di dalam kami berusaha, baik di dalam kami berumah tangga, dan hanya karena kemurahan dan kasih-Mu, kami boleh berada di sini dan sekarang ingin membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk tidak hanya memberikan persembahan berupa materi, tetapi melalui kehidupan kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan sikap kami.
Dalam nama Kristus, Tuhan kami yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Pada suku dan segala
saat ini Tuhan mengutus kita untuk membuka kesempatan kepada generasi muda gereja. Berproses menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan mengutus kita, baik yang tua maupun yang muda, memakai waktu yang Ia berikan kepada kita untuk berkarya, melayaninya di tengah keluarga, masyarakat, dan di tengah gerejanya, berlandaskan kasih kepada Kristus. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dalam sukacita dan berkat Tuhan mengiringimu. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Maha Pencipta. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari kini sampai selama-lamanya. Amin.